Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam hangat semuanya. Selamat bertemu dalam YouTube channel Borneo News Journalist. Tentunya kali ini kita akan casan ya, atau celotehan santai. Jadi santai-santai aja nih Bang ya, jangan terlalu tegang lah. Apalagi pembahasan kita kali ini mengenai anak muda atau anak Gen Z ya. Kebetulan kita juga ini anak Gen Z, bener gak nih? Betul sekali. Iya, namun sebelum itu perkenalkan saya, nama saya Kuratu Ayuni, biasa disapa Ayu. Tentunya di sini saya akan sebagai host yang akan memandu celotehan kita kali ini. Dan tentunya kali ini saya bersama narasumber yang begitu luar biasa. Di sini ada Abang Randiansyah ya, atau disapa Randi. Nah, beliau sendiri merupakan Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau singkatannya PMII. Nah, ini PMII di Kabupaten Bulungan ya Bang ya. Dan beliau juga merupakan mahasiswa dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ansar atau STIT Al-Ansar Tanjung Selor dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan juga beliau besar dan lahir di Desa Longbeluah, Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan. Oke nih Bang ya, karena pembahasan kali ini kita merupakan pembahasan anak Gen Z ya. Jadi di sini kita mungkin banyak membahas tentang kepemudaan nih Bang. Siap. Nah, sebagai anak muda ya, sebagai agen perubahan nih Bang, kira-kira bagaimana nih Bang karakter dan peran anak pemuda di Bulungan khususnya? Oke, terima kasih. Langsung saja bahasanya, kalau dari pertanyaan bahasanya, bagaimana sih karakter dan peran anak muda di Kabupaten Bulungan itu sendiri? Kalau kita melihat secara keseluruhan, karakter daripada anak muda di Kabupaten Bulungan itu berbeda-beda. Nah, apalagi perpindahan atau perubahan yang terjadi dari zaman milenial dan masuk ke generasi Gen Z. Makanya karakternya itu berbeda. Nah, generasi Z ini atau Gen Z ini karakter yang dimiliki itu khas sendiri dan berbeda dengan karakter yang dimiliki anak pemuda milenial. Khasnya itu kayak gimana emangnya? Mungkin secara tidak langsung saya mengatakan terlalu cepat atau terlalu mudah ikut beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, itu khas atau karakternya Gen Z. Contoh, jadi mungkin cepat terpengaruh ya? Ya betul. Gitu. Okay. Cepat terpengaruh. Contoh aja kita melihat dari media sosial dan lain sebagainya, Gen Z yang paling aktif sesuai dengan dia punya zaman sekarang, gitu kan? Karena itu tadi kembali lagi kepada bahwasanya Gen Z itu karakternya itu ya mudah terpengaruh menurut saya terhadap hal-hal yang kalau ini terhadap hal-hal yang positif lah gitu. Kemudian karakter dan peran. Nah, kalau menurut saya peran pemuda di Kabupaten Bulungan itu sendiri sampai saat ini saya rasa cukup aktifnya itu dalam tanda kutip ya, terhadap Kabupaten Bulungan ini, pemudanya itu aktifnya dalam kegiatan-kegiatan yang mereka rasa itu kegiatan yang menurut mereka baik bagi diri mereka sendiri. Tetapi saya rasa, kenapa saya katakan cukup, karena kedepannya pandangan mereka terhadap hal-hal yang ke depan itu masih kurang gitu. Seperti itu. Contoh pembangunan Kabupaten Bulungan, peran pemuda di dalamnya itu masih minim saya rasa. Kira-kira itu bisa minim itu kenapa ya? Mungkin ini menurut pandangan saya ya, misi minim. Ya, kita lihat saja bagaimana pembangunan di Kabupaten Bulungan ini, peran pemuda di dalamnya itu minim, karena saya lihat anak muda itu terlibat aktif dalam, misalnya ada sesuatu event atau sesuatu progres yang dilakukan oleh Kabupaten Bulungan itu, peran pemuda di dalamnya masih kurang saya rasa.
mungkin itu tadi kesadaran diri pada pemuda di Kabupaten Bulungan itu saya rasa masih kurang lah. Masih kurang ya. Masih kurang. Ya termasuk diri saya sendiri ini saya memuhasabah diri saya sendiri, merefleksi kembali diri saya. Ya mungkin kedepannya kan kita bisa berpikir bahwasanya pemuda di Kabupaten Bulungan ini kan dengan banyaknya pemuda di Kabupaten Bulungan bisa berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Bulungan ke depan. Menurut Randi banyak gak sih untuk tantangan-tantangan anak muda sekarang, khususnya mungkin di pekerjaan mereka? Menurut Randi banyak gak tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi? Kalau tantangannya dari pekerjaan, dari pemuda, kebetulan saya juga dari seorang mahasiswa ya. Di Kabupaten Bulungan sendiri karakter dan budaya di Kabupaten Bulungan itu mungkin saya rasa agak sedikit berbeda dengan kabupaten yang lain atau di luar dari Kabupaten Bulungan. Karena di Kabupaten Bulungan ini kita lihat rata-rata pemuda atau mahasiswa Kabupaten Bulungan ini hampir bekerja sambil kuliah gitu. Kalau tadi pertanyaannya adalah tantangan, ya menurut saya tantangan pemuda saat misalkan yang berkuliah sambil bekerja, yaitu tantangannya untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan terbentur dengan dua ini. Ya, dia harus berkuliah aktif, dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau menurut Randi, kalau posisi seperti itu lebih baik dia mengambil dua pekerjaan itu sambil kuliah sambil kerja, atau fokus bekerja dulu atau selesaiin kuliahnya dulu nih? Oke, kalau kita lihat itu dari dua itu tadi, saran saya sih, saya tidak ingin juga bahwasanya pemuda itu kita tidak tahu kebutuhan orang masing-masing gitu kan. Sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Entah yang mana yang akan dia prioritaskan. Nah, kalau saya sebagai mahasiswa, ya saya juga sempat bekerja sambil kuliah gitu ya. Nah, saya lebih prioritaskan kuliah saya, pendidikan saya. Karena saya sadar bahwasanya ketika pemuda di Kabupaten Bulungan tidak aktif atau tidak sering ikut berkontribusi dalam kegiatan kepemudaan, ya otomatis kedepannya pemuda di Kabupaten Bulungan itu, gerakan-gerakan pemuda di Kabupaten Bulungan itu sepertinya mati suri gitu. Oke. Berbicara tentang PMI ini, kan kalau Bang Radi sendiri merupakan ketua PMI saat ini ya. Nah, kalau kita tahu kan PMI ini bertugas menjadi wadah penyalur aspirasi nih, serta pengembangan potensi khususnya para mahasiswa ya Bang ya. Nah, kira-kira terobosan apa sih yang Abang lakukan oleh PMI Bulungan khususnya dalam menghadapi tantangan dan terobosan dalam pemerintah maupun juga pergerakan mahasiswa? Oke, saya rasa ini menarik ya. Tapi kalau dari saya sendiri, terobosan apa atau seperti apa yang akan saya lakukan ke depan dalam menghadapi tantangan ini, secara keinternalan PMI atau secara internalnya PMI, dalam setiap gerakan-gerakan yang ke depannya itu ya kita sudah melakukan rancangan kegiatan ke depan semacam itu. Di hari ini kita menyusun bagaimana prospek kegiatan yang akan kita lakukan ke depan sesuai dengan program-program kerja yang dilakukan. Contoh pengurus cabang melakukan program kerja apa yang akan dilakukan selama satu kepengurusan. Nah, itu kita kolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan yang memang khususnya tentang kepemudaan. Contoh seperti itu, tentang kepemudaan. Ya, dalam menghadapi tantangan ini kita harus bisa menyesuaikan. Kalau menurut saya, kita harus bisa menyesuaikan. Contoh di pemuda sekarang atau generasi yang sekarang Gen Z, kita lihat mungkin perannya itu kita lihat itu lebih aktif terhadap gadget atau handphone itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan pada perkembangan teknologi juga. Contoh ketika kita dulu sulit untuk mendapatkan informasi melalui media sosial dan lain sebagainya, ya itu biasa nongkrong bareng, berdiskusi, ngumpul. Nah, itu di situ pertukaran informasi. Namun sekarang kan
lebih efektif juga dan lebih mudah juga kita menggunakan teknologi untuk sekarang. Nah, contoh melakukan Zoom dalam kegiatan diskusi semacam itu. Jadi tidak menutup kemungkinan atau tidak membatasi kita dalam ruang gerak-gerak kita ke depan. Seperti itu ya. Kira-kira menurut Abang PMII Bulungan ini bisa nggak membangkitkan semangat anak muda khususnya para mahasiswa di Bulungan? Ya, harapannya kita bahwasanya dari gerakan-gerakan organisasi mahasiswa atau gerakan-gerakan pemuda di Kabupaten Bulungan itu, saya harap mungkin bisa lebih aktif kembali, kita bisa bersama-sama menggerakkan seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Bulungan. Contoh kalau kita di PMII itu sendiri, ya kita melakukan aksi sosial secara tidak langsung, itu menunjukkan bahwa pemuda di Kabupaten Bulungan itu berperan dan turun aktif langsung ke masyarakat atau ke sosial. Nah, kita harapannya dengan banyaknya pemuda dan organisasi ini kita bisa sama-sama berkolaborasi dalam membangun Kabupaten Bulungan ke depan. Nah, dan kita bisa berperan sama-sama, berperan aktif sebagai pemuda dalam menjaga stabilitas pemuda dan menjaga peran pemuda ke depan ini bisa aktif. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Oke, benar. Kalau menurut Bang Randi sendiri, minatnya anak-anak muda di Kaltara ini tuh gimana sih? Apakah mereka itu semangat atau harus didorong nih baru mereka mau semangat gitu? Kalau minatnya terhadap apa dulu ini? Sekarang ini kan anak muda ini kalau ada sesuatu, misalnya ada pekerjaan ya Bang ya, khususnya karena saya banyak nih rekan-rekan sebelumnya mau kerja aja itu kayaknya tergantung mood gitu. Menurut Abang itu gimana sih kondisi anak muda sekarang itu terhadap moodnya yang harus kita ikutin gitu ya? Sedangkan menurut saya pekerjaan itu ya perlu ya kalau bagi saya sendiri. Tapi anak muda sekarang itu kayaknya apa-apa ngikutin mood, ntar dulu deh. Menurut Abang tuh kayak gimana? Kalau menurut saya itu sebenarnya yang perlu diperbaiki dalam menghadapi itu yaitu mental yang pertama. Mental. Ya, karena ya memang saya juga merasa bahwasanya ketika tidak mood atau tidak apa itu semangat kita dalam melakukan sesuatu itu pasti kurang. Contoh aja mahasiswa sekarang tidak mood kuliah nih. Jadi mereka itu semacam mengabaikan hal-hal penting itu dan mengikuti kemauan mereka sendiri. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwasanya mental itu yang harus kita rubah. Mental apa ya namanya? Mental terlalu mengabaikan sesuatu hal gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwasanya mental itu untuk sekarang itu saya rasa sangat penting. Makanya revolusi mental yang dibuat untuk perkembangan anak muda yang sekarang itu saya rasa cukup baik untuk kita teruskan dan kita lanjutkan bagaimana kita bisa merubah mental itu, seperti contoh mental kita sebagai anak muda yang berasal dari desa. Contoh saya diri sendiri, mental saya sebelum aktif dan bergabung di organisasi, mental saya untuk berbicara di depan orang banyak itu saya rasa sangat kurang. Nah, jadi saya perbaiki mental itu, mulai aktif, mulai berbicara, mulai berani. Dengan apa? Karena saya bilang dalam diri saya sendiri itu jangan pernah takut salah, intinya seperti itu. Jadi harus berani ya sebagai anak-anak muda sekarang. Wah, ternyata pengetahuan tentang anak muda ya luar biasa sekali dari Abang Randi, dan tentunya ini menambah ilmu dan pengetahuan untuk kita semua pada hari ini. Oke. Nah, Bang Randi, nah dari pembahasan kita nih, kira-kira sebagai Ketua PMII Bulungan, apa nih harapannya untuk anak-anak di Bulungan khususnya? Oke, masih. Jadi harapan saya itu sangat besar ya untuk pemuda Kabupaten di Bulungan, khususnya di Tanjung Selor, tempat saya berkiprah atau tempat saya melakukan pergerakan. Harapan kita itu untuk pemuda Kabupaten Bulungan bisa berkontribusi, bisa aktif dalam segala kegiatan apapun.
karena segala bentuk kegiatan yang positif itu pasti akan menjadi pembelajaran buat kita ke depannya. Dan ya harapan saya juga kita bisa sama-sama membangkitkan kembali semangat kita, spirit kita dalam mengikuti perkembangan, dalam mengikuti situasi yang ada di Kabupaten Bulungan. Seperti itu. Jadi emang semangatnya harus bangkit ya. Apalagi di era sekarang ini anak-anak muda memang sudah sebenarnya tergolong mudah ya, sudah ada teknologi. Ya, kita mau cari pekerjaan tuh sebenarnya bisa loh lewat teknologi. Kalau dulu kan emang susah banget ya. Kita mungkin harus lewat surat, harus perjalanan jauh baru bisa bertemu dengan seseorang. Tapi sekarang tuh udah gampang sekali. Memang sebenarnya semangatnya yang harus lebih membara ya. Intinya bangkitkan semangat dalam diri sendiri. Iya, benar banget ya. Tentunya bangkitnya semangat ini sudah ada saya lihat di dalam dirinya Bang Randi sendiri. Semoga saya juga bisa seperti itu. Oke, teman-teman semua, kali ini pembahasan santai kita ya, mungkin sampai di sini aja. Luar biasa sekali pembahasan kita kali ini. Dan tentunya jangan sedih karena nanti kita akan bertemu lagi di episode Borneo News Jurnalis selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kita berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Bye bye.